Jadi di video kita kali ini, kita akan membagikan Venom Gearbox ini. Jadi buat kalian yang mau tahu cara mendapatkannya, jangan lupa tonton sampai habis video kita di channel Venom Poison Your. Say my name, say it loud. You know what drives me crazy. That we're the same, just you and I. Even when things get hazy. You have me right by your side. Don't know if I could live without this. This will be our world right, but everything you give is pure bliss. Any way you want it, well baby you can have it. Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Kali ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai peredaman yang bisa kamu manfaatkan untuk meningkatkan kualitas suara di dalam kendaraan kamu. Seperti kita lihat, di mobil standar itu terpasang speaker-speaker seperti ini nih. Ini adalah speaker standar yang juga dilengkapi dengan casing, di mana dia itu bisa dipasangkan di mobil itu dengan kuat. Artinya mountingnya itu benar-benar dengan bracket yang bagus sehingga dia itu tidak menggetarkan bagian-bagian yang lain kecuali konus speakernya yang memang diciptakan untuk mereproduksi suara. Masalah terbesarnya adalah kalau speaker standar itu di pintu mobil memang sudah didesain oleh pihak manufaktur supaya dia itu memiliki batas toleransi getaran yang memang diciptakan oleh speaker itu sehingga tidak menggetarkan bagian-bagian lain di sekitar speaker itu sendiri. Seperti misalnya door trim atau enggak panel di mana tempat speaker itu diletakkan. Speaker ini misalnya, dia itu memiliki jarak main speakernya itu sudah ditentukan oleh pabrik sehingga tidak menimbulkan getaran yang aneh-aneh di dalam kendaraan. Ini adalah riset yang sudah diciptakan oleh pihak-pihak manufaktur kendaraan bermotor. Sudah sangat tepat bagi mereka. This will be our world right, but everything you give is pure bliss. Dan kemudian, dasar isengnya manusia memang nih, kita kan memang selalu ingin mendengarkan sesuatu dengan lebih baik. Bagi kita yang gemar mendengarkan musik, speaker standar yang digunakan pada kendaraan ini memiliki keterbatasan. Dia itu tidak didesain untuk memiliki suara yang bagus, tapi didesain untuk memiliki tingkat harga produksi yang murah dan juga durabilitas yang tinggi, long life gitu loh. Jadi seumur mobilnya sendiri speaker ini bisa bertahan, kecuali ada kerusakan eksternal seperti kena air yang bisa dialami kalau kalian masukkan mobilnya ke dalam banjir misalnya, itu akan merusak speakernya. Cuman, kita itu tidak pernah puas dengan suara yang dihasilkan speaker standar. Makanya, kita itu seringkali melakukan upgrade speaker-speaker dengan speaker aftermarket seperti ini nih. Speaker ini, dia itu memiliki X-Max yang lebih jauh. Jadi, dibandingkan speaker standar, dia itu memiliki lontaran konus dengan jarak yang lebih panjang. Artinya dia bisa menciptakan getaran yang lebih kuat karena dia memiliki power handling yang lebih besar. Di sini letak keunggulan jika kalian itu menggunakan speaker aftermarket. Tapi ada dampaknya terhadap lingkungan standar di mana lingkungan itu didesain untuk menggunakan speaker standar ini. Nanti akan kita jelaskan di papan tulis apa sih keunggulan kalau kalian menggunakan peredam dengan speaker aftermarket seperti ini. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut mengenai peredam VMAT yang dikeluarkan oleh Venom ini, jangan lupa subscribe channel kami dan aktifkan lonceng untuk notifikasi supaya kalian tidak akan ketinggalan video-video berikutnya dari Poison Channel. Kembali mengenai speaker yang kita gunakan di dalam kendaraan. Setelah kalian memutuskan bahwa speaker ini tidak lagi mampu menghadirkan musik yang kalian inginkan, kalian melakukan upgrade ke speaker seperti ini. Ini adalah speaker Fin 6E yang cukup populer yang digunakan oleh Poison Store di banyak kendaraan. Kalau kalian ingin melihat speaker ini, kalian bisa lihat video kami sebelumnya atau datang langsung ke Venom Poison Store di MGK Lantai 6 Blok E3 nomor 1. Di antara pilihan-pilihan speaker ini, terdapat juga pilihan speaker Exodus. Speaker Exodus ini kemarin sudah pernah kita jelaskan untuk video kami mengenai full plug and play. Yang dulunya
Venom itu hanya mengeluarkan speaker Exodus untuk Toyota dan Honda, sekarang sudah lebih banyak lagi nih jenisnya nih, ada untuk Nissan dan Mitsubishi. Dan ternyata ada juga speaker koaksialnya nih untuk pintu belakang. Jadi di mobil itu benar-benar kita bisa meniru konstruksi pemasangan seperti standar, tapi dengan hasil yang lebih baik. Ini juga memiliki X-Max yang lebih baik dibandingkan stiker standar seperti ini. Kembali melanjutkan, ini adalah peredam VMAT dari Venom. Peredam ini adalah peredam lembaran, di mana dia itu merupakan peredam batil rubber. Peredam ini memiliki kemampuan untuk, jangan salah nih, ini yang sering sekali menjadi perbincangan, apa sih kegunaannya peredam? Peredam ini adalah peredam batil, di mana dia itu memiliki sifat untuk mengurangi getaran jika kita menaruh peredaman ini di tempat yang memang membutuhkannya. Peredam ini, bisa kalian lihat lebarnya itu, ukurannya ini berapa kali berapa ya? Coba ambil garis biar kita lebih spesifik. Kalau kita lihat, peredam ini memiliki bidang yang cukup luas, tapi biasanya untuk kendaraan, pintu pada umumnya, satu pintu untuk pintu depan itu membutuhkan 2,5 sampai 3 lembar. Untuk pintu belakang itu kadang-kadang 2 atau 2,5 lembar aja. Dia ini memiliki ukuran sekitar 80 kali 50 cm. Artinya dia akan mengcover area yang cukup luas di pintu. Tapi kita memasangnya tidak dengan langsung ditempelkan sedemikian rupa, tapi kita biasanya memotong-motong bagian agar bisa ditempatkan di sela-sela konstruksi pintu dengan lebih baik. Jadi teorinya, kalau kita menggunakan peredam seperti ini, yang kita lakukan terhadap struktur kendaraan atau area tempat di mana speaker itu ditaruh, kita akan meningkatkan kekuatan dari area tersebut dengan meningkatkan rigiditas dari panel tersebut. Yang tadinya panelnya itu seakan-akan bergerak dan juga lebih luas, akan kita perkuat strukturnya dengan menempelkan peredaman seperti ini. Ini banyak gunanya. Area-area di mana kita itu merasa bergetar lebih banyak dan juga menimbulkan suara, kita bisa menggunakan peredam ini. Pada dasarnya sendiri, peredaman itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah peredaman suara, di mana setelah suara tersebut direproduksi, baru diredam. Itu namanya absorption material atau bahan untuk menyerap. Jadi kita bisa melihat contohnya, di dalam kendaraan itu 60% dari bagian interior itu adalah bahan untuk menyerap. Kita bisa melihat lantainya, terus jok yang terbuat dari kain, dan juga bahan plafonnya itu adalah bahan yang bisa menyerap suara. Itu adalah absorption material. Tapi, untuk yang keduanya, dia itu adalah peredam getaran, yang akan membantu mencegah suara yang tidak diinginkan direproduksi. Artinya, jadi panel sekeliling di mana kita itu menaruh speaker baru yang memiliki kekuatan untuk menggetarkan bagian-bagian tersebut lebih kuat, kita harus menambahkan kekuatannya. Ini adalah peredam yang diciptakan untuk meredam getaran tersebut. Tapi ada bonusnya juga. Setelah kita menggunakan peredam ini, biasanya di pintu itu kan ada 2 bagian. Pertama, bagian yang paling luarnya, atau sisi yang bertemu langsung dengan elemen luar, dan juga konstruksi rangka di bagian dalamnya. 2 bagian itulah yang kita pakai peredaman seperti ini. Kalau kita misalnya menambahkan peredam ini di dinding bagian luar, suara yang diciptakan oleh lingkungan eksternal, misalnya nih suara knalpot motor yang ada di sebelah mobil, dia itu akan membentur dinding, di mana dinding itu akan beresonasi menciptakan suara baru di dalam kabin, yaitu suara si knalpot motor tersebut. Dengan menggunakan peredam ini, resonansi yang ditimbulkan oleh plat panel pintu paling luar tersebut akan diredam, karena dia itu getarannya dikurangi. Ini bonus yang bisa diciptakan, kita tuh seolah-olah mendengarkan suara berisik yang lebih sedikit. Padahal resonansi eksternal yang terjadi di dalam kendaraan akibat panel-panel yang bergetar itu bisa kita hilangkan dengan menggunakan bahan damping material seperti ini. Ini adalah kegunaan lain kalau kita menggunakan VMAT dari Venom. Keunggulan lain dengan menggunakan lembaran peredam pada dinding bagian dalam dan bagian luar, kita bisa menciptakan struktur seakan-akan speaker ini ditempatkan seperti di dalam box. Kita bisa menciptakan 2 buah lapisan di mana
pintu itu kan terdiri dari banyak bolongan-bolongan. Bolongan itu kita bisa tutup dengan peredam seperti ini sehingga dia itu mengunci udara dengan lebih padat. Meskipun pada teorinya dan pada kenyataannya masih banyak sekali lubang-lubang udara yang bisa bocor. Tapi paling tidak, kondisi ideal untuk menciptakan suara bass yang lebih baik itu bisa diciptakan dengan menggunakan peredam lembaran seperti ini. Sekarang yuk kita lihat bagaimana cara kerja dari peredam ini di papan tulis. Penjelasan mengenai peredaman itu jauh lebih sederhana. Kalau di bagian pertama ini, kita mensimulasikan kondisi di mana mobil tersebut tidak menggunakan peredam. Ini adalah frekuensi dengan harmoniknya, ini adalah musik. Jadi, anggaplah grafik yang berwarna hitam itu adalah speaker, dan yang berwarna merah ini adalah panel-panel yang bergetar di sekelilingnya. Kalau kita lihat, ketika speaker tersebut bekerja, panel juga akan bekerja di frekuensi yang sama, cuman dengan kekuatan yang lebih lemah. Kalau kita menggunakan peredam, di frekuensi di mana speaker itu bekerja, panel-panelnya itu akan menimbulkan suara dan getaran yang lebih lemah. Di sini letak keuntungan dengan menggunakan peredam. Kalau kita tidak menggunakan peredam, panel yang bergetar itu ikut bergetar juga menimbulkan suara yang bahkan bisa mengganggu reproduksi. Kalau kita menggunakan peredam, suara yang mengganggu itu bisa kita redam lebih jauh. Dan juga decay over time-nya itu akan lebih cepat. Jadi suara gangguan itu akan lebih hilang. Ini yang akan menimbulkan suara musik yang lebih baik dan juga enak didengar di dalam kendaraan para umat audio sekalian. Jadi para umat audio, ini adalah informasi supaya para umat audio itu tidak lagi tersesat dalam memilih peredam. Peredam itu harus ingat, kalian itu harus bisa mengerti ada dua jenis. Yang satu itu berjenis untuk menyerap suara, yang satu itu berfungsi untuk meredam getaran yang akan mengganggu reproduksi suara. Ini yang harus kalian gunakan supaya kalian itu bisa dengan aman menggunakan speaker-speaker aftermarket yang memiliki kekuatan lontaran yang lebih jauh. Panel-panel yang bergetar itu yang harus kita perkuat supaya kita itu bisa mendengarkan musik yang lebih baik dari speaker baru yang sudah kita investasikan ke dalam kendaraan. Bagi para umat audio yang sudah mendukung channel Poison Store, kami mengucapkan terima kasih untuk para umat audio sekalian. Kami sangat bangga atas dukungan kalian. Dan sebagai rasa terima kasih kami, yang kemarin kami itu membagikan baby gear sebagai giveaway untuk para umat audio sekalian. Sekarang ada yang baru. Apakah kalian mau dikasih yang ini sekarang? Oke, kalau kalian mau, tulis komen kalian dan jawab pertanyaan kami nih. Berapa ukuran dari satu lembar VMAT? Itu aja yang mesti kalian tuliskan di kolom komen. Jadi, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan channel Poison Store. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Dan jangan lupa berikan kami subscribe supaya kami tetap semangat untuk menciptakan video-video berikutnya buat para umat audio sekalian. Salam dari Poison Store.